Waalaikumsalam, Bu. Ya, sebelum Bapak melakukan observasi, saya ingin menanyakan beberapa hal, Pak. Ya, Bu, silakan, Bu. Ya, yang pertama, Pak, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya, Pak? Ibu, saya ingin Ibu membantu saya mengembangkan kompetensi mengenai identifikasi masalah. Alasannya adalah agar saya dapat menggali berbagai masalah yang dihadapi oleh coach sehingga menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Bu. Itu ya, Pak. Iya. Dan bagian mana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati ya, Pak? Saya ingin Ibu nanti mendengarkan aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pak. Iya. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Pak? Saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga saya optimis dapat membantu CGP untuk menyelesaikan masalahnya yang dihadapi nanti. Dan yang terakhir, Pak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, harapan saya dapat mengetahui tujuan percakapan, kemudian mengembangkan kompetensi dalam coaching dan mendapat umpan balik dari pengamat. Ada lagi, Pak, yang selain itu? Saya rasa itu aja, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Baik, Pak Edi, silakan lakukan observasinya ya. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Pak Reza. Waalaikumsalam Pak Edi. Oh ya, kemarin Bapak ingin mengatakan ada sesuatu yang Bapak sampaikan kepada saya, diskusikan ya Pak ya. Apa kira-kira itu ya Pak? Iya nih Pak, benar bahwa sebelumnya terima kasih untuk waktunya karena Iya, Pak. bersedia Pak. Memang ada nih Pak sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Iya. Baik Pak, terima kasih sudah ingin berbagi cerita ya Pak dengan saya. Kira-kira apa permasalahannya Pak? Oke, jadi permasalahan seperti ini Pak. Sebenarnya ini permasalahan terkait pembelajaran di kelas Pak. Iya. Jadi, permasalahannya adalah ketika kemarin formatif di kelas ada hal-hal yang saya kurang puas Pak. Jadi saya merasa hal ini saya perlu minta diskusi dengan Bapak agar Bapak bisa memberikan solusi kepada saya Pak. Oke Pak, semoga saja saya bisa membantu memberikan solusi yang terbaik untuk Pak Reza ya. Sekarang coba ceritakan ke saya kira-kira yang Bapak rasakan dari permasalahan yang dihadapi seperti apa? Kalau ditanya yang saya rasakan sih Pak, cenderungannya kecewa dengan diri sendiri karena saya rasa hasil daripada ulangan atau formatif anak-anak itu di luar ekspektasi saya karena saya berharap anak-anak bisa menjawab soal realitanya tidak. Oh iya Pak Reza, yang tadi membuat Bapak kecewa ya. Kalau boleh tahu, Bapak bisa ceritakan kepada saya bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Bapak lakukan selama ini? Baik Pak, biasanya nih Pak ya dalam proses pembelajarannya itu saya cenderung menggunakan metode yang korporatif gitu, metode bekerja sama ataupun saya juga menggunakan KKPD di mana nanti anak-anak saya minta untuk mengerjakan tugas, mereka saya minta juga untuk mempresentasikan dan tugas yang saya berikan dan membagikannya kepada teman-teman yang lain gitu Pak. Oke, terima kasih. Kemudian terkait permasalahan itu, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi? Yang biasa saya lakukan untuk mengatasi biasanya sih seperti ini Pak. Ketika anak-anak sudah saya berikan, ketika anak-anak sudah berdiskusi bersama, biasanya mereka kecenderungannya agak kurang bisa memahami konsep-konsep dasar yang terdapat dalam materi pembelajaran seperti itu Pak. Jadi mungkin masih ada satu dua hal yang saya rasa perlu diskusikan dalam pertemuan ini sehingga saya bisa terjawab gitu Pak solusi. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid yang Bapak ajar ya kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahan yang dipengaruhi oleh gaya belajar? Oke Pak, saya rasa sebagian dari mereka sih Pak ada yang memahami, tapi sebagian lagi saya rasa masih kurang gitu Pak. Mungkin ada kaitannya dengan gaya belajar itu sendiri sih Pak, tapi gimana gitu ya Pak ya?
Oke Pak, lalu bagaimana dengan cara Bapak mengatasi gaya belajar anak di dalam kelas? Kalau dilihat dari gaya belajar sih Pak, saya melihat kecenderungannya ada seperti ini Pak. Yang sudah pernah saya upayakan dengan menggunakan scaffolding Pak, atau seperti metode tutor sebaya. Jadi anak-anak juga bisa lebih mudah untuk berinteraksi dan berdiskusi dengan teman-teman sebaya. Oke, saya sepakat dengan Bapak ya, karena Bapak sudah melakukan tutor sebaya di dalam kelas. Jadi, apakah Bapak punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam memahami materi yang Bapak ajar? Oh iya. Yang saya lihat nih Pak ya, murid-murid cenderung mereka suka ketika harus menggambar atau ketika mereka harus menggambar pola-pola tertentu. Jadi teringat bahwa sebenarnya ada nih satu metode yang mungkin bisa diterapkan, yaitu mind mapping gitu Pak. Mind mapping ya, Pak. Mind mapping ya Pak. Itu asik itu Pak Reza ya, Iya. dari peta konsep ya. Iya. Oke. Nah itu maksud saya Pak, jadi Bapak juga perlu menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid, tapi Bapak membantu mereka solusi dengan pembelajaran dengan model yang lain, jadi bervariatif Pak Reza ya. Nah sekarang kapan kira-kira Bapak akan menindaklanjuti masalah ini? Secepatnya gitu, Secepatnya. Pak. Jadi segera bisa direalisasikan untuk meminta anak-anak bisa mengikuti gaya belajar mereka dengan membuat mind mapping. Iya, Pak Reza. Untuk menjalankan komitmen tadi yang Bapak lakukan, ada nggak pihak-pihak lain yang bisa membantu Bapak? Saya rasa saya perlu berkolaborasi Pak, berkolaborasi baik itu dengan teman sejawat ataupun juga bisa berkonsultasi dengan wakil sekolah, atau juga saya berupaya untuk mengajak anak-anak yang bisa saya ajak untuk berdiskusi terkait dengan masalah ini gitu. Baik Pak Reza, saya sangat senang mendengarkan komentar Bapak tentang pembelajaran yang Bapak lakukan sampai Bapak menemukan solusi bagaimana pembelajaran yang awalnya tidak menyenangkan yang menggunakan metode tadi ya Pak. Yang pertama, kemudian Bapak munculkan lagi pembelajaran dengan menggunakan alat bantu mind mapping sehingga pembelajaran lebih bervariatif. Saya yakin Bapak bisa melakukan dan jangan lupa melakukan asesmen ke depannya ya Pak. Oke Pak. Baik Pak Reza, terima kasih atas waktunya. Ada lagi Pak yang ingin saya bantu Pak? Saya rasa cukup Bapak, terima kasih untuk waktu yang diberikan, terima kasih untuk diskusi yang diberikan. Melalui pertemuan ini saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan di kemudian hari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Reza, mudah-mudahan sama-sama kita belajar ya Pak ya ke depannya ya Pak. Terima kasih atas waktu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Bu Rini. Iya, kemarin kan Bapak udah melakukan observasi itu Iya. ya Pak. Jadi saya mohon izinkan saya Pak untuk memberikan beberapa pertanyaan Iya, Bu. ya setelah Bapak melakukan observasi pada saya. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, sudah sesuai kompetensi Bu yang harus dikuasai oleh coach. Gitu ya. Kemudian apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya telah melakukan coaching sesuai alur Tirta dan menggunakan rasa. Saya mengamati tadi pada saat identifikasi masalah ya kan Pak. Iya. Bapak melakukan percakapan atau menggali informasi kepada coach Iya. sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar ini Pak? Saya merasa senang Bu karena coaching sesuai dengan standar yang dirujuk gitu Bu. Saya senang sekali. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Pak. Misalnya tadi saat membantu coach pada tahap rencana aksi, saya mengamati Bapak mengusulkan solusi ke coach yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya tidak perlu dilakukan. Oh gitu Bu. Ya. Nah, bagaimana pendapat Bapak itu Pak? Oh iya Bu, tanpa sadar saya memberikan solusi kepada coach, padahal kita seharusnya tidak memberikan solusi gitu Bu. Nah itu merupakan kesalahan saya dan insya Allah saya perbaiki Bu. Ya, baik Pak. Nah, dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang gitu akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Ya, saya akan membuat rencana aksi, rencana minggu depan
itu di sekolah kita Bu, SMA Negeri 1 Sahabat yang akan dibantu oleh guru senior. Nanti saya memakai wakakurikulum Bu. Iya. Nah, hasil pengamatan tersebut sudah saya catat dalam form supervisi akademik. Apa yang Anda dapat dari proses ini? Saya menjadi lebih terbuka dalam menerima masukan dari orang lain, dan saya juga senang bisa berjumpa dengan Ibu ya, jadi lebih terbuka pola pikir saya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak untuk percakapan ini. Iya Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.